Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Dalam hal ini kita akan membuktikan teorema Pythagoras menggunakan alat peraga puzzle Pythagoras. Sebelum kita membahas apa itu teorema Pythagoras, mari kita ulas sedikit bagaimana sejarah teorema Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan pada tahun 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Jadi, apakah adik-adik tahu apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa atau kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Pada gambar segitiga siku-siku ini, satuan A merupakan sisi tegak, satuan B merupakan sisi alas, dan satuan C merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring. Dari gambar tersebut dan sesuai dengan definisi teorema Pythagoras di atas, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk membuktikan teorema Pythagoras, adik-adik simak video pembuktian berikut ya. Hari ini kita akan membuktikan teorema Pythagoras menggunakan alat peraga puzzle Pythagoras. Apakah benar bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Segitiga siku-siku memiliki tiga sisi. Yang pertama yaitu sisi datar, misal dengan satuan A. Kemudian sisi tegak, misal dengan satuan B. Dan sisi hipotenusa atau sisi miring, misal dengan satuan C. Setiap sisi segitiga siku-siku ini membentuk suatu persegi. Kita lihat persegi yang berwarna pink dengan satuan A, sehingga luasnya A kuadrat. Persegi yang berwarna biru dengan satuan B, sehingga luasnya B kuadrat. Dan persegi yang berwarna kuning dengan satuan C, sehingga luasnya C kuadrat. Karena kita akan membuktikan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka kita akan menyatukan persegi yang berwarna pink dan persegi yang berwarna biru pada posisi persegi berwarna kuning. Dari pembuktian ini, terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh soal, tentukan panjang sisi C pada segitiga berikut. Dari segitiga ini diketahui bahwa panjang sisi A yaitu 6 cm dan panjang sisi B yaitu 8 cm. Dan yang ditanyakan yaitu panjang sisi C. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari soal ini sudah diketahui bahwa nilai A sama dengan 6 dan nilai B sama dengan 8.
Jadi C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat yaitu 36 dan 8 kuadrat yaitu 64. Keduanya dijumlahkan menjadi C kuadrat sama dengan 100. C sama dengan akar 100 atau sama dengan 10. Jadi panjang sisi C adalah 10 cm. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan panjang sisi B pada segitiga berikut. Dari gambar tersebut, 13 cm merupakan sisi miring, sehingga diketahui C sama dengan 13 cm dan A sama dengan 5 cm. Dan yang ditanyakan yaitu panjang sisi B. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena yang ditanyakan panjang sisi B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nilai C dan nilai A sudah diketahui, sehingga B kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat yaitu 169 dikurang 5 kuadrat yaitu 25. Sehingga B kuadrat sama dengan 144. B sama dengan akar 144 atau sama dengan 12. Jadi panjang sisi B adalah 12 cm. Menentukan jenis-jenis segitiga. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita dapat mengelompokkan jenis-jenis segitiga menjadi 3 bagian, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Perhatikan 3 gambar segitiga berikut. Sisi C adalah sisi terpanjang dari setiap segitiga. Misalkan setiap segitiga memiliki sisi A, B, dan C, di mana sisi C merupakan sisi terpanjang. Dilihat dari rumus teorema Pythagoras, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kemudian, jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Dan jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Untuk lebih memahami menentukan jenis-jenis segitiga, adik-adik simak contoh berikut ya. Contoh soal, sebuah segitiga diketahui panjang ketiga sisinya adalah 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Dari soal ini, kita misalkan A sama dengan 6 cm, B yaitu 8 cm, dan C sisi terpanjang yaitu 12 cm. Dan yang ditanyakan yaitu jenis segitiga tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan teorema Pythagoras. Untuk menentukan jenis segitiga, maka ditulis C kuadrat titik-titik A kuadrat ditambah B kuadrat. Nilai C, A, dan B sudah diketahui, yaitu 12, 6, dan 8. Sehingga dapat ditulis 12 kuadrat titik-titik 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat yaitu 144, 6 kuadrat yaitu 36, ditambah 8 kuadrat yaitu 64. 36 ditambah 64 yaitu 100, sehingga 144 lebih besar dari 100.
Karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, jadi jenis segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Materi yang selanjutnya yaitu triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang dapat digunakan sebagai ukuran panjang sisi segitiga siku-siku jika menggunakan satuan yang sama. Jadi, 3 bilangan asli yang dapat membentuk segitiga siku-siku atau memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Untuk lebih memahami materi ini, adik-adik simak contoh soal berikut ya. Contoh soal, di antara bilangan berikut, manakah yang merupakan triple Pythagoras? Soal yang pertama yaitu 8, 15, dan 17, dan yang kedua yaitu 2, 3, dan 5. Untuk soal yang pertama, diketahui sisi terpanjang yaitu 17, maka kita misalkan C sama dengan 17, dan panjang sisi lainnya yaitu 8 dan 15, maka kita misalkan A sama dengan 8 dan B sama dengan 15. Dan yang ditanyakan yaitu, apakah 3 bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras? Untuk menjawab soal ini, pastinya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari soal ini sudah diketahui bahwa nilai C yaitu 17, nilai A yaitu 8, dan nilai B yaitu 15. Sehingga C kuadrat yaitu 17 kuadrat, A kuadrat yaitu 8 kuadrat, tambah B kuadrat yaitu 15 kuadrat. 17 kuadrat yaitu 289, 8 kuadrat yaitu 64, ditambah 15 kuadrat yaitu 225. 64 ditambah 225 sama dengan 289. C kuadrat yaitu 289 dan A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya juga 289. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena bilangan tersebut memenuhi teorema Pythagoras, jadi 8, 15, dan 17 merupakan triple Pythagoras. Untuk soal kedua diketahui sisi terpanjang yaitu 5, maka kita misalkan C sama dengan 5, dan panjang sisi lainnya yaitu 2 dan 3, maka kita misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Dan yang ditanyakan yaitu apakah 3 bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras? Untuk menjawab soal ini pastinya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari soal ini sudah diketahui bahwa nilai C yaitu 5, nilai A yaitu 2, dan nilai B yaitu 3. Sehingga C kuadrat yaitu 5 kuadrat, A kuadrat yaitu 2 kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 3 kuadrat. 5 kuadrat yaitu 25, 2 kuadrat yaitu 4, ditambah 3 kuadrat yaitu 9. 4 ditambah 9 yaitu 13. C kuadrat yaitu 25, dan A kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 13. Sehingga C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena bilangan tersebut tidak memenuhi teorema Pythagoras, jadi 2, 3, dan 5 bukan merupakan triple Pythagoras.